Usai pertemuan Puan dan AHY, SBY dan Megawati diharapkan juga bertemu. Wasekjen Partai Demokrat Janssen Sitindaun mengaku senang dengan pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada hari ini. Janssen berharap pertemuan nantinya bisa berlanjut antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang. Hasil pertemuan AHY dan Puan ternyata jadi kakak adik. Mbak, sebelah sini dong, Mbak. Mbak, sini, Mbak. Bisa seperti kakak adik. Tadi Mas AHY bilang, Mbak, boleh ya saya menganggap Mbak seperti kakaknya? Ya iya dong. Hai guys, ya tadi pertemuan antara Puan Maharani dan AHY. Wah, apa yang dihasilkan? Ternyata mereka jadi berhubungan secara keluarga. Dan Puan Maharani jadi kakaknya, AHY jadi adiknya. Wah, cuman itu aja ya. Apa ada yang lain? Iya, kata Puan Maharani tadi ya, boleh manggil dia kakaknya, AHY adik ya, kakak beradik ya gitu. Cuman gitu aja ya. Waduh, udah ditunggu-tunggu sama jurnalis dan masyarakat Indonesia, cuman dapatnya kakak beradik aja gitu. Ya itulah namanya politik ya. Ini pertemuan antar dua keluarga ya. Apakah itu jadi koalisi kah, atau AHY mau dilamar jadi capres kah? Yang jelas AHY jadi adik, Puan Maharani jadi kakak ya. Itu aja ya, sedikit intermezzo lah dalam dunia politik ya. Akhirnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Plantaran Hutan Kota kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023. Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat Puan Maharani tiba di lokasi pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ia pun datang setelah melakukan lari pagi bersama jajaran elit PDIP lainnya, seperti politisi Krisdayanti. Nampak Puan gunakan baju serba hitam saat melakukan lari pagi. Selanjutnya, AHY pun menyambut langsung kedatangan dari Puan Maharani dengan penuh senyum dan langsung berjabat tangan. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teguh Rizky Harsya mengatakan pertemuan AHY dengan Puan merupakan momentum penting untuk masa depan yang didasarkan pada semangat politik rekonsiliasi. Rizky meyakini bahwa pertemuan AHY dan Puan akan memberikan contoh baik bagi generasi muda, sekaligus menjadi angin segar bagi masa depan perpolitikan tanah air. Dia berharap pemilu tahun 2024 bisa berjalan secara terbuka, jujur, adil, dan demokratis. Rizky menghimbau semua aktor politik yang terlibat untuk berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan niat dan tujuan yang baik, pertemuan Mas AHY dan Mbak Puan ini insya Allah akan membuahkan hasil yang baik pula, kata Rizky. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan pesan yang diberikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kepada dirinya sebelum bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pagi ini. Puan mengatakan Megawati meminta dirinya untuk selalu tersenyum ketika bertemu AHY. Puan menjelaskan pertemuan antara dirinya dan AHY hari ini tidak tegang, sebab ketika baru bertemu saja keduanya langsung bersalaman dan saling senyum. Menurutnya pertemuan hari ini akrab dan sangat menunjukkan kekeluargaan. Kata Puan, silaturahmi antara keduanya akan terus dilakukan demi membangun komunikasi untuk menghindari miskomunikasi. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Nggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang. Akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan
untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini. Ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami udah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas AHY di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya. Indahnya pertemuan tadi itu karena diawali dengan rasa saling menghormati dan saling memahami posisi saat ini. Mbak Puan sendiri yang tadi membukanya paham bahwa saat ini Demokrat tengah membangun sebuah koalisi perubahan. Kemudian tentu PDIP sendiri juga sudah kita ketahui telah mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu.